Yang pertama ini karena memang kalau beli mobil bekas risiko terbesar itu lawan transaksi, counterparty transaction. Nah, itu kenapa kita launching yang namanya Caroline.id. Ya, Caroline.id ini konsep kita yang unik adalah kita mobil bekas bergaransi. Halo Sobat Investor, bertemu lagi di Fincast Home of Your Finance and Investment bersama saya KZ7. Dan hari ini kita akan ngobrolin satu hal yang mungkin sangat menarik perhatian masyarakat sih kalau bisa dibilang. Karena sebetulnya dengan adanya di tahun yang kemudian mobilitas kembali lagi normal di tahun ini 2023, yang tahun lalu kalau kita mau flashback pandemi kayaknya mungkin gak terlalu banyak yang keluar rumah. Tapi akhirnya ketika mobilisasi masyarakat kembali lagi pulih, kemudian transportasi pergi ke sana dan ke sini become a thing lagi, menjadi satu hal yang mungkin udah jadi bagian hidup yang baru lagi, di mana transportasi khususnya mungkin di kota Jakarta ya. Kalau kita bicara soal mobil, motor, transportasi itu mungkin jadi salah satu hal yang sangat esensial, apalagi bagi masyarakat yang mungkin pergi ke kantor, pergi ke rumah, kemana-mana. Sekarang kalau kita bicara soal kendaraan itu udah mungkin kalau ada papan sandang pangan mungkin ibu kota ini otomotif nih jadi salah satu kebutuhan utama juga. Nah, namun kalau kita bicara mengenai kebutuhan otomotif, memiliki mobil, memiliki motor, mungkin ada salah satu kendala adalah terkait dengan harganya misalnya, atau mungkin tren-trennya seperti apa. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai otomotif dan mobil, tapi khususnya di mobil bekas, dan saya sudah bersama dengan Pak Jani dari CEO PT Autopedia Sukses Lestari Tbk atau ASLC. Pak Jani Chandra, apa kabar? Ya, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Fincast. Tadi kita mau ngobrolin terkait dengan otomotif dan mobil bekas, khususnya memang ASLC ini bergerak di penjualan mobil bekas nih Pak. Kalau bicara mengenai mobil bekas, kalau kita mau kilas balik lagi nih di tahun lalu ketika pandemi, mungkin otomotif waktu tahun lalu kebutuhannya bergeser, mulai mundur. Tapi kemudian pas kita balik lagi ke 2023 di mana masyarakat, wah ini kalau mobil pergian udah balik lagi nih, orang banyak yang off-road juga, banyak yang sekarang ke Surabaya udah tidak jadi satu masalah. Kalau dulu kita mau flashback 2021 kayaknya mudik aja nggak boleh ya Pak. Nah sekarang kemudian akhirnya pulih lagi. Kalau mau bicara terkait dengan trennya, apalagi mobil bekas, sebetulnya sekarang trennya apakah mulai pulih Pak? Dari penjualan, dari misalnya pendapatan juga ASLC, apakah mulai pulih atau justru dengan adanya kehadiran, kalau kita tahu sekarang ada mobil listrik yang mulai jadi tren baru, sebetulnya trennya tahun 2023 is it membaik atau bagaimana? Ya. Tahun 2023 cara performance ASLC memang meningkat cukup signifikan. Nah tahun 2023 ini secara revenue kami tumbuh 35%. Ya, jadi memang mungkin industri tidak sampai segitu ya. Kalau otomotif tahun 2023 memang sedikit menurun secara industri ya. Terutama di kuartal keempat setelah kenaikan suku bunga. Tapi ASLC karena masih perusahaan baru launching dan kita banyak mengembangkan jaringan, jadi secara bisnis, secara revenue itu masih tumbuh 35%. Oke, kalau dari tren pertumbuhan industri otomotif mobil bekas tahun ini, apakah it's getting better or ada challenge, ada dampak ekonomi yang terjadi tahun ini? Pengalaman kami ya, saya di industri mobil bekas biasanya lebih stabil dibanding industri mobil baru. Kalau kita baca di media kan di kuartal ketiga penjualan mobil baru turun ya, ya turun sekitar 8%. Tapi kalau di mobil bekas masih relatif flat. Secara industri, ya, secara industri karena kami ada bisnis wholesale yang malah kalau dibanding dengan tahun lalu itu masih tumbuh 40%. Ya jadi mobil bekas itu relatif lebih stabil dibanding. Menarik ya. Justru mobil bekas pertumbuhannya jauh lebih stabil dibandingkan dengan mobil baru. Betul. By factor karena lebih nggak terlalu sensitif dengan dampak makroekonomi kah, or seperti apa Pak? Karena mobil bekas itu sebenarnya menserve benar-benar kebutuhan beneran real. Ya orang nggak beli mobil baru kan kadang-kadang karena impulsif ya, datang ke pameran atau baca berita, bagus nih mobil, ada review gitu. Terus belum terlalu perlu, jadi beli, kadang bisa ada 2-3 mobil. Kalau mobil bekas biasanya orang beli mobil bekas itu kan biasanya memang ada kebutuhan gitu. Ada needs utama ya memang, karena mungkin kalau bisa dibilang kepalang butuh. Kalau misalnya mobil baru ya, kalau misalnya lagi ada
model-model baru, terus lagi ngetrennya apa, yang sport baru, mungkin itu jadi berdampak ya Pak ya, secara lebih sensitif lah istilahnya pertumbuhannya. Tapi kalau bicara mengenai pertumbuhan mobil bekas, tahun ini kan ada mobil listrik nih Pak. Cukup signifikan nggak sih terdampaknya industri mobil bekas? Masih belum terasa ya, karena supply mobil bekas listriknya belum banyak. Ya kan orang biasa beli mobil udah tahun keempat kelima baru mulai jual, nah, baru mulai ada nanti di market gitu. Kalau sekarang bekasnya belum banyak. Kalau sing 2024 kita kan udah di akhir bulan akhir tahun, udah bulan ke-12 dari 2023. Yang kita tahu 2024 tahun politik Pak Jani. 2024 tahun politik, apakah dari Pak Jani sendiri kalau lihat industri mobil bekas ada nggak sih pengaruhnya kalau misalnya election towards the industry next year? Betul, kalau kita lihat statistik ya, 3-4 pemilu sebelumnya penjualan mobil baru cenderung turun di tahun election. Tapi kalau mobil bekas yang tadi mungkin malah bisa naik ya. Jadi orang kalau election ya udah, daripada saya beli mobil baru kalau situasi nggak tenang gitu, nggak stabil, ya lebih baik pakai mobil bekas. Karena ada mungkin takutnya, maksudnya orang juga masih mengamati kali ya, hati-hati tahun depan seperti apa, jadi lebih cari yang aman-aman aja. Mungkin kalau misalnya orang cari aset aman, ini cari yang aset amannya jadi kayak mobil bekas ya. Betul, lebih aman karena kan kalau misalkan suatu saat butuh jual kembali juga lebih nggak terlalu rugi. Kalau beli mobil baru kan, kalau pak beli setahun jual kan harganya turun lebih terasa dibanding ke mobil bekas. Jadi kalau ketidakpastian, situasi tidak pasti, biasanya orang lebih baik beli mobil bekas. Tapi kalau bicara dengan kecenderungan orang lebih cari preferensi mobil bekas, sebetulnya apa yang masih membuat industri mobil bekas masih menarik Pak? Selain daripada harganya yang kita tahu pasti harganya lebih jauh cuan lah ya gitu. Kalau misalnya lebih cengli lah, kalau misalnya mau ambil mobil bekas by needs tapi mungkin bukan dream car gitu. Kalau mungkin orang masih ada yang kayak aduh kalau dream car kayaknya mungkin masih cari preferensi tertentu ya. Tapi kalau udah kepalang butuh misalnya kayaknya lebih oke nih cari mobil bekas rather than the price. Apa yang masih jadi daya tarik industri mobil bekas? Sebenarnya kalau lihat sebagai pemain bisnis di bidang ini, yang pertama kami lihat populasi Indonesia itu kan tahun depan hampir 280 juta, 279,9 something gitu. Jadi boleh 280 juta populasi Indonesia tahun depan 2024 diperkirakan statistik seperti itu. Nah, kepemilikan mobil Indonesia di ASEAN salah satu paling rendah. Kita baru 0,4 mobil per 100 penduduk. Nah, yang terdekat kita berikutnya Thailand. Thailand itu 1 mobil per 100 penduduk, artinya Thailand 2,5 kali lipat Indonesia. Malaysia 1,8 mobil per 100 penduduk, itu 4,5 kali lipatnya Indonesia. Kalau kita lihat tren pertumbuhan segmen kelas menengah di Indonesia, menurut saya sih angka seperti yang di Thailand dan Malaysia itu harusnya nggak terlalu lama kita bisa capai gitu. Justru sebenarnya Indonesia ini buat mobil bekas mungkin kepemilikannya juga masih sedikit ya. Masih sangat rendah kepemilikan kendaraan. Kan kepemilikan kendaraan paling besar pasti mobil bekas ya. Misalnya populasi mobil 20 jutaan. Penjualan mobil 1 tahun kan cuma 1 juta. Artinya ada 20 juta lebih mobil bekas lawan satu mobil 1 juta mobil baru gitu. Dan mungkin terkonsentrasinya juga di Pulau Jawa kayaknya nih. Mobil baru di Jawa. Tapi ada faktor juga mungkin apa karena infrastruktur juga kalau di daerah ya Pak ya, yang akhirnya lebih banyak concentrated di Pulau Jawa khususnya. Mungkin kalau bisa lihat I don't know the statistic, tapi maybe di kota Jakarta, Jabodetabek ini salah satu yang paling padat juga ya, dan tinggi juga kepemilikan mobilnya gitu. Dan mungkin banyak yang belum tahu gitu Pak, kalau bicara mengenai mobil bekas, ada orang yang mungkin sudah punya preferensi tertentu terhadap dengan mobil bekas oleh karena harganya. Tapi ada nggak sih Pak Jani ya hal-hal lain yang menjadi kelebihan ketika orang punya preferensi untuk mengambil mobil bekas? Pertimbangan pembeli mobil bekas ya, kami pernah mempelajari pembeli mobil bekas yang di caroline.id itu. Pertama ini memang mobil yang pemakaiannya tidak terlalu rutin ya. Jadi kalau biasanya mobil yang pakai tiap hari, preferensi orang kalau bisa mobil baru beli mobil baru. Tapi kan kadang-kadang butuh mobil juga untuk antar anak sekolah yang tidak setiap hari jalan. Nah itu sebenarnya memang secara hitungan lebih efisien nggak usah mobil baru. Dan kedua, untuk mobil yang
yang baru belajar nyetir nih. Ya, yang jangan sampai baru belajar nyetir pakai mobil Grace, nah kan was-was juga ya. Iya, jadi nyetirnya lebih rileks gitu. Iya. Gitu. Secara psikologis nyetirnya agak-agak tenang ya. Ya, gitu. Iya. Tapi kalau misalnya berarti karena ya balik lagi ya, sebenarnya preferensi ya Pak ya. Betul. Mungkin kalau kecenderungan yang saya tahu itu biasanya kalau mau mobil baru biasanya kalau dream car kalau apalagi millennials dan Gen Z kalau waktu baru dapat duit udah ngumpulin pengen punya dream car mobil baru. Tapi ketika mungkin udah mobil kedua, mobil ketiga itu juga udah mulai mikir lagi ya Pak ya, karena mungkin kalau dream car effortnya lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalnya mobil bekas mungkin itu udah yang jadi second option, but still ada needs besar juga ya. Kalau dari plus minusnya, Bapak sendiri di pemain industri plus minusnya, kalau tadi kan kelebihan, mungkin kalau dari plus minusnya in another side dari mobil bekas Pak? Memang banyak orang masih ragu-ragu beli mobil bekas. Yang pertama ini karena memang kalau beli mobil bekas risiko terbesar itu lawan transaksi, counterparty transaction. Jadi kalau kita beli mobil bekas kan transaksinya bisa dengan siapa saja, bisa perorangan, bisa ini. Kalau beli mobil baru kan biasanya dengan perusahaan ya. Ya ada perseroan terbatas yang jelas dan lain-lain gitu. Jadi waktu transaksinya risiko penipuan juga lebih kecil. Kalau di mobil bekas memang risiko scam itu lebih tinggi. Ya itu. Karena itu one of the things sih Pak, yang mungkin jadi kekhawatiran besar juga. Takutnya mungkin kalau mobil bekas bentuk mobil isiannya gitu, mungkin kalau seperti saya yang nggak terlalu into cars gitu Pak, kalau lihat mobil wah selama bisa jalan remnya bagus gitu kan, selama menggelinding bannya masih muter gitu kan. Tapi kalau misalnya dari ASLC sendiri how to maintain bahwa ini security-nya oke, quality-nya oke, ada kurasi kah? Nah, itu kenapa kita launching yang namanya Caroline.id. Ya, Caroline.id ini konsep kita yang unik adalah kita mobil bekas bergaransi. Ya, jadi waktu kita launching memang banyak yang surprise. Iya, bergaransi kenapa perlu? Karena gini, kalau orang beli mobil bekas kan sering sekali setengah dari pembeli kami itu menggunakan pembiayaan. Ya, jadi waktu beli mobil bekas sudah bayar down payment, bayar cicilan. Jalan 3 bulan, kalau mobil bekasnya bermasalah, ya kan secara finansial lebih berat. Artinya uangnya udah habis untuk DP, terus setiap bulan nyicil, tiba-tiba ini. Dengan mobil bekas bergaransi itu kita sebutnya 7G+. Jadi ada mesin, transmisi, penggerak, rem, elektrik, AC, itu istilahnya semua biaya-biaya yang kemungkinannya besar. Kalau sampai itu rusak itu biaya besar. Nah itu udah kita garansi untuk 1 tahun pertama. Untuk gitu. 1 tahun pertama. Iya, paling tidak udah sampai bonus tahun depan deh. Jadi kalau misalnya mau ganti lagi ya Pak, ada buffernya. Menarik sih kalau misalnya bicara mobil bekas terus kemudian digaransi. Jadi ya sebenarnya ada perasaan agak nyesek-nyesek kalau misalnya kemudian mobil bekas terus abis itu ya ada masalah lagi, harus keluar duit lagi. Betul. Gitu ya Pak. Kalau dari ASLC, dari penjualan mobil bekas mungkin lebih banyak di mana Pak segmen pasarnya? Di secara provinsi juga, di apakah lebih banyak di Jakarta, di Jawa Barat? Kalau di bisnis lelang kami itu pembeli utama itu memang dari luar Jakarta. Supply mobil bekas paling dominan memang dari Jawa. Ya, jadi supply mobil bekas itu paling besar dari Jawa. Pembeli besar paling besarnya itu adalah dibawa untuk keluar Jakarta dan keluar Pulau Jawa. Nah, tapi kalau di Caroline.id saat ini showroom kami masih fokus di Jakarta, Jabodetabek area dan Bandung. Justru sebetulnya pensuplainya dominan dari Jawa, kemudian mayoritas pembelinya adalah di luar Jawa. Betul. Balik ke Pulau Jawa gengsinya lebih banyak ya Pak. Maunya mobil baru. Karena di luar Jawa itu pemakaiannya lebih ringan ya mobil ya. Ya kan kotanya juga nggak terlalu besar, nggak seperti Jakarta sekali berangkat kerja 1,5 jam 1 jam. Kalau di luar itu paling 5 menit 10 menit udah nyampe. Berarti dari cakupannya sudah ada dari Jakarta, supply dari Jakarta, pembelinya mayoritas juga di daerah. Sejauh ini kalau misalnya tadi saya tertarik dengan lelang Pak. Bisnis dari ASLC sendiri berarti ada tadi lelang, kemudian juga dan Caroline.id yang retail. Yang retail. Untuk lelang ini berarti memang ASLC sebagai pihak pelelang. Iya, kami sebagai penyelenggara jasa lelang. Ini bisnis yang ada
harus ada izin dari Departemen Keuangan. Eh, 1 tahun kami menjual lebih dari 40.000 mobil. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 40.000 mobil bekas dan lebih dari 60.000 motor bekas. Oh, motor juga Motor ada. bekas. Lebih dari 40.000. Kalau dari jenis-jenisnya, apakah memang diverse atau jenis-jenis mobilnya dari yang antik sekalipun ada, Pak? Sangat beragam. Sampai yang mobil yang istilahnya Jimmy Jangkrik. Kalau yang orang hobi mobil ya, Jimmy Jangkrik itu sampai ke seperti Range Rover, ya mobil Mini Cooper gitu-gitu kadang-kadang ada. Oh, dari kelas segmen terbawah juga ada. Sampai atas ada. Sampai atas pun ada. Ya, dan bus, truk itu juga ada. Oh, bus truk juga ikut terlelang ya, Pak? Ya, sampai truk, bus bekas, ya ada. Tadi kalau bicara tadi terkait dengan lelang, kemudian tadi juga saya kalau boleh ambil Caroline.id. Both ada yang satu digital, satu bentukannya lelang. Kesulitan dalam menjalankan bisnis kedua ini apa, Pak? Bisnis mobil bekas ini kan identik orang selalu bisnis perorangan ya, bisnis UMKM gitu ya. Ya jadi memang untuk jalanan bisnis ini dalam skala korporasi itu kita harus punya ekosistem. Iya, kalau nggak ada ekosistem mungkin sangat sulit untuk jalanin bisnis ini. Ya kita lihat berapa startup dari luar ya akhirnya memutuskan menutup bisnis di Indonesia ya. Ya kan? Nah karena ya tadi tuh memang harus ada ekosistem. Untungnya ASLC ini kami di bisnis wholesale atau lelang kami itu udah jalan lebih dari 8 tahun ya. Ya dan JBA sendiri udah kita ada lelangnya namanya JBA. Ini sudah berjalan 12 tahun. JBA dan pemain terbesar di Indonesia. Oh. Kalau yang JBA mungkin bisa dibilang konvensional karena lelang langsung ya, Pak. Sebenarnya sistemnya online. Jadi zaman sebelum Covid itu benar. Sebelum Covid kita baru pembeli yang peserta yang lelang paling 15% yang online. Tapi setelah Covid sekarang 85% 90% pesertanya online. Karena pergeseran digitalisasi orang lebih familiar sekarang ya untuk online. Jadi pembelian terbesar sekarang banyak bergeraknya di lini yang online-nya. Online, betul. Caroline.id juga. Betul. Jadi pembelinya tadi yang dari luar Jawa itu joinnya dari online. Sejauh ini yang ditawarkan dari Caroline.id apa saja, Pak, di dalamnya? Caroline.id yang kami tawarkan satu tadi ya rasa aman untuk membeli mobil bekas. Ya kan masalah utama orang beli mobil bekas tadi ya kan itu adalah keyakinan terhadap kondisi kendaraan. Kedua waktu kita transaksinya bayar uang kan sering sekali terjadi tuh uang udah ditransfer tapi mobilnya nggak ada gitu ya. itu sering sekali terjadi. Nah, itu jauh lebih aman lah kalau dengan Caroline.id. Bisa lihat langsung kah Pak Jani? Karena kan kalau kita kan beli mobil bekas nih Pak, terus udah second hand, deg-degan pula gitu. Apakah dengan pembeli kalau mau ambil mobil bekas lewat Caroline.id bisa pegang langsung misalnya, bisa lihat langsung? Bisa. Jadi memang beli mobil bekas nomor satu itu untuk proses nyari mobilnya juga mudah. Beda ya kalau kita beli mobil baru, yang penting kita tahu mobil apa yang kita mau beli. Itu kan sama aja mau beli dimanapun kan. Kalau mobil bekas kan beda, setiap mobil kan beda. Jadi mungkin kayak seperti cari jodoh sih. Itu lebih sulit lagi kayaknya. Ya jadi beda. Jadi itu kenapa butuh online. Nah, karena di online itu semua inventory kami ada 300-an itu bisa dilihat, bisa pilih 300 lebih mobil secara online. Nah, dasar lihat online, cocok harga, cocok kondisi dan lain-lain. Nah ini tinggal bisa appointment mobilnya mau dikirim untuk dilihat atau mau datang ke salah satu cabang kami untuk melihat mobilnya. Oh jadi sebetulnya ini feelsnya kayak feels pembelian mobil baru sebetulnya jatuhnya ya Pak ya. Karena bisa datang ke cabang tapi jatuhnya tapi memang produknya adalah mobil bekas. Kalau mobil bekas biasanya kan dulu ya udah antar satu orang dengan orang yang lain saja, terus kemudian ya udah asas kepercayaan. Betul. Mobilnya ada, mobilnya datang kami transfer gitu ya Pak. Yang bedanya gitu, kita bisa lihat mobil itu kan kalau ada ratusan nggak mudah juga lihat mobil ratusan. Iya. Jadi kita bisa cara browsing seperti browsing di marketplace dulu lah. Ya marketplace kita browsing dulu, kita bisa tenang-tenang lihat di rumah sambil santai lihat-lihat yang mana yang kita cocok.
baru kita appointment gitu. Tadi banyak disampaikan oleh Pak Janin terkait dengan bagaimana rasa aman juga. Banyak hal bisnis ini mulai digerakkan dari preferensi orang kalau kecenderungan mencari mobil seperti apa, pengennya seperti apa, kemudahan yang berusaha dicari seperti apa. Sejauh ini inovasi yang dilakukan ASLC untuk memenuhi semua itu. Tadi yang kita bisa lihat mungkin ekosistemnya udah mulai dibangun ya Pak, Ya, ada betul. Caroline.id. Selain itu apalagi inovasi yang sudah dilakukan ASLC? Ada dua hal yang paling penting di bisnis ini untuk bisa jalan. Satu tadi kemudahan bagi customer untuk memanfaatkan layanan. Nah itu kenapa kami bangun Caroline.id. Ya jadi website itu sangat smooth. Ya bisa dicoba, dilihat, pilih mobil, itu sangat nyaman untuk dilakukan. Kedua adalah bagaimana menjaga produktivitas karyawan. Karena bisnis ini kan prosesnya cukup panjang ya. Kalau mobil bekas ya, ada proses beli, refurbishment, terus menjual. Ya, untuk seluruh proses itu butuh teknologi untuk end to end prosesnya. Jadi memang bisnis ini kalau dijalanin tidak dalam skala yang cukup itu nggak mudah untuk jalanin. Nah itu kenapa untungnya kami di bisnis ini kan udah jadi pemain terbesar ya. Ya jadi skalanya udah cukup gitu untuk jalan bisnis ini. ASLC sebagai pemain terbesar dengan jumlah supply mobil yang cukup besar juga, penjualan mobil yang dilelang juga cukup besar. Kalau boleh tahu kira-kira rata-rata time lead saya misalnya Pak sebagai seorang customer gitu mau cari mobil bekas dengan mungkin pasti udah ada preferensi mobil A seperti ini keluaran tahun berapa, how fast I can get it kalau misalnya melalui ASLC Pak. Rata-rata ada pernah diteliti kah atau ada jaminan tertentu? Pengalaman kami ya, berapa sekarang trennya agak beda loh. Kalau dulu orang nggak kepikir berani pesan mobil online. Sekarang kita sudah cukup banyak customer yang lihat mobil cocok pesan. Berani ya. Pesan. Mereka melakukan booking secara online. Setelah itu appointment, besoknya lihat mobil. Kalau pembayaran cash jauh lebih cepat. Kalau pembayaran cash ya harusnya 1 hari langsung bisa. Kalau pembayarannya kredit itu biasanya butuh approval kredit, itu bisa 1 sampai 3 hari, tergantung data-data kelengkapan datanya. Gitu. Tapi dari ketersediaan unit yang preferensi yang biasanya customer cari, most of it lebih cenderung mudah dipenuhi secara time lead-nya Pak? Iya. Karena kalau Caroline.id mobil kami semua udah ready stock dan ready to use. Karena udah diberikan garansi kan, jadi benar-benar siap pakai. Nah itu bedanya juga kalau beli mobil bekas. Kalau mobil baru kadang-kadang harus inden ya. Kalau butuh mendadak biasanya butuh lebaran atau apa, butuh kan cepet nih mendadak. Nah itu biasanya lebih enak ya beli bekas. Udah pakai 2 bulan 3 bulan bisa jual lagi, kadang-kadang bisa untung gitu. Berarti kalau saya beli mobil bekas dari Caroline terus saya mau jual lagi ke Caroline lewat bisa. Oke. Ini memang satu ekosistem yang akhirnya dibangun ya Pak ya, oleh ASLC baik maupun dengan cara-cara konvensional maupun dengan cara-cara yang melalui online dengan supply yang besar juga ya di Indonesia. Ini yang saya sebenarnya salah satu yang mau saya tanyakan Pak. Kalau Bapak sebagai pemain di industri ini, saya sebagai customer pasti saya pengen tahu tips and triknya Pak untuk mencari mobil bekas yang tepat. Jangan sampai ya tadi kalau banyak kasusnya kan ada kasus fraud atau unitnya kurang. What's the tips Pak? Nomor 1, memang beli mobil pertama kali harus sesuai dengan kebutuhan dulu. Ya, beli mobil ini harus tahu persis kebutuhan kita apa. Ya kedua, ya penjualnya harus kita kenal. Itu kenapa kalau biasa orang beli mobil bekas suka cari yang penjual yang udah dikenal. Ya cuman memang zaman sekarang kan kota Jakarta aja udah sebesar gitu, cari penjual yang kita benar-benar bisa kenal kan nggak mudah. Ya itu kenapa ya cari penjual yang bisa dipercaya gitu. Oke, cari penjual yang bisa dipercaya. Memang karena deg-degannya mobil bekas di penjualan dan pembayarannya ya Pak ya tentu ya, karena jumlahnya yang tidak sedikit, tapi juga ada kebutuhan yang tinggi juga ya untuk dalam hal waktunya, dalam hal kesesuaiannya. Oke, terakhir Pak Jenny, kalau melihat tahun 2023, kemudian di 2024 apa yang perlu kiranya dipersiapkan? Kalau ini bicara mengenai industri sih Pak, industri otomotif khususnya mobil bekas, kira-kira challenge apa tahun depan 2024? Ya tahun depan election year ya. Jadi tapi kami melihat harusnya momentumnya mobil bekas masih lanjut ya, dari tahun lalu sampai tahun ini masih berlanjut akan baik. Yang
Caroline ID punya target untuk tumbuh lebih dari rata-rata. Jadi kami akan rencana nambah jaringan. Ya, kami akan nambah cukup banyak jaringan baru supaya memperkenalkan brand Caroline.id ini kepada masyarakat. Kalau melihat election, is it a opportunity or a challenge, Pak? Both. Ya, both. Artinya opportunity dalam arti mobilitas masyarakat biasanya meningkat. Ya, terutama kalau yang caleg dan lain-lainnya itu kan butuh kendaraan. Nah, jadi ada opportunity untuk itu. Yang kedua adalah opportunity-nya adalah yang tadi, karena kalau situasi politik masih belum stabil banget, orang pengen tahu pemerintahan policy baru bagaimana dan lain-lain kan akan dampak ke bisnis. Ya mungkin menunda membeli mobil baru, tapi sebagai gantinya beli mobil bekas gitu. Oke, gitu. Jadi tergantung kemudian bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin kah ini opportunity di tahun 2024 nanti ya. Baik, itu dia perbincangan kami bersama Pak Joni Chandra. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaannya, dan sobat investor, sampai jumpa di episode Fincast lainnya. Bye bye.